Selain prokes, swab, tracing, tracking, M3, M5, M4, M berapa itu, kira-kira yang ada dalam pikirnya Dinda Ahmad untuk memberikan tawaran solusi kebijakan terhadap masyarakat, apa kira-kira Dinda? Assalamualaikum Dinda Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dinda sekarang? Dinda? Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, tapi belum bisa keluyuran. Dinda, setelah gerakan Madura Melawan, penyekatan, nah macam kita sudah 2 kali ya nge-zoom, dan saya tertarik dengan yang ditulis Dinda di Facebook tentang problem di Madura saat ini ya. Kalau sekarang 4 jam ya, mulai sekarang ini status ini sangat kondisi real, karena yang ditulis Dinda ini saya sudah mendengar dari berbagai pihak, dari berbagai kecamatan, tidak hanya kecamatan, sama seperti ini semua. Saya bacakan dulu Dinda ya, biar pemirsa juga paham tentang persoalan yang sebenarnya di Madura. Statusnya Dinda Ahmad An-Nur, problem di Madura saat ini: 1, banyak warga yang sakit, gejalanya demam dan batuk-batuk. 2, masyarakat takut ke rumah sakit, alasan takut di-COVID-kan. 3, bidan desa banyak yang nggak nerima pasien dan sebagian juga nggak ada di desa. 4, puskesmas juga ada yang tutup, tidak mau nerima pasien, entah takut COVID juga atau overload. 5, masyarakat lebih banyak menahan sakit di rumah masing-masing dan menggunakan obat tradisional. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa yang dapat kita lakukan? Bagi yang tidak tahu di bawah mungkin dianggap biasa, atau bahkan bagi yang tidak melihat anggota keluarganya sakit bisa nggak percaya. Tapi coba main-main ke tetangga, lihat setiap rumah rata-rata ada yang sakit. Metode penanganan COVID-19 Madura harus berubah sepertinya. Ini status yang menggerakkan saya untuk kita bahas hari ini Dindaku. Karena apa yang Dinda tulis ini saya sendiri sejak kemarin gitu ya, ada banyak WA baik dari WA grup atau langsung ke saya yang menceritakan fenomena yang semacam tadi itu, dan itu tidak hanya terjadi di Keker dan di Lerpa, ini terjadi di mana-mana Dindaku, di Modung juga ada, di Kuanyar juga ada, di Tanah Merah dan Kelis dan segala macamnya. Dindaku, Dinda Ahmad melihat apa yang dijadikan oleh pemerintah hari ini, langkah-langkah penanganan COVID ini sudah tidak up to date atau bagaimana menurut Dinda Ahmad? Iya, terima kasih Kanda Aliman atas waktunya untuk bergabung di acara Sanrasan ini. Jadi begini, dari setelah kami melakukan aksi demonstrasi itu, rupanya banyak informasi-informasi yang masuk ke saya. Itu kan sudah ada grupnya, ada 2 grup sampean itu full semua seperti itu. Ternyata di beberapa daerah itu masyarakatnya rata-rata mengalami sakit, panas celep istilahnya itu, terusan batuk-batuk, dan ini hampir merata. Ini benar apa yang disampaikan oleh Kanda Aliman Haris tadi, bahwasanya di hampir setiap rumah, kalau di Keker terusan ada, di Kokop juga, di Kelis itu juga terjadi. Ini ada yang sakit seperti itu, batuk-batuk, terusan panas dingin dan lain sebagainya. Itu gejalanya seperti itu. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, menurut hemat kami, ini harus ada formulasi baru dari pemerintah kita dalam menyelesaikan persoalan ini, seperti itu. Bagi saya ini bagian dari fenomena seperti itu yang harus segera dicarikan solusinya. Karena masyarakat Dinda, ketakutan masyarakat untuk tidak di-COVID-kan bagian dari 5 persoalan fenomena yang terjadi yang ditulis Dinda itu mestinya juga harus dijadikan sebuah landasan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi atau kabupaten, untuk mencari formulasi baru, solusi baru agar penanganan COVID ini tidak dilakukan hanya sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh pemerintah gitu Dinda ya? Ya betul, seharusnya memang demikian, harus banyak ide dan gagasan bagaimana menyelesaikan ini. Jadi
penanganan COVID ini tidak melulu urusan swab seperti itu, tapi juga bagaimana masyarakat yang takut di swab ini juga seperti itu. Mentang-mentang banyak yang nggak mau di swab, lantas tidak bisa mendapatkan perawatan seperti itu. Jadi harus ada formulasi baru dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat seperti itu terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Dinda, Begitu menurut. Dinda Ahmad, yang terjadi ini sudah mulai merata kayaknya, mulai merata. Dan Mulai merata. kalau di Sampang, Mekasan, Sumeneb juga, saya mendapat informasi tadi di medsos dan juga di WA Group di Kepulauan juga katanya sudah mulai banyak yang mengalami gejala yang sama seperti yang kita bicarakan ini. Yang ada dalam pikirnya Dinda Ahmad, kalau selain prokes, swab, tracing, tracking, M3, M5, M4, M berapa itu, kira-kira yang ada dalam pikirnya Dinda Ahmad untuk memberikan tawaran solusi kebijakan terhadap masyarakat, apa kira-kira Dindaku yang ada dalam benaknya? Kalau solusi yang bisa kami tawarkan seperti ini. Jadi begini, masyarakat itu kan takut untuk ke rumah sakit. Selain takut ini ya, ternyata juga banyak ada laporan ke saya dari Sampang barusan ini, katanya itu puskesmasnya juga tutup seperti itu, dan bidan-bidan kalau di Bangkalan itu ternyata banyak yang nggak bisa menerima pasien seperti itu. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka pemerintah harus jemput bola. Artinya bidan-bidan desa itu dimanfaatkan untuk melakukan pendataan kira-kira masyarakat di desanya itu ada berapa orang yang sakit dan berapa orang yang mengalami gejala yang sama seperti itu. Kalau misalkan ini ya tadi itu kan melakukan pendataan, terus nomor 2 itu cobalah kasih mereka itu vitamin seperti itu. Jadi sekarang bidan atau dari puskesmas itu memang harus turun seperti itu karena melihat masyarakat yang mengalami ketakutan ini, jadi harus jemput bola seperti itu. Jangan biarkan kemudian masyarakat ini terbaring lemas tanpa mendapatkan perawatan apa-apa. Jadi ayo turun ke bawah seperti itu. Oke, Dinda, pendataan itu penting ya. Artinya Dinda Ahmad ingin mengatakan bahwa gugus tugas yang selama ini memang bergerak dan menangani masalah ini harus melakukan pendataan ya dengan jalur-jalur yang sudah ada, apakah itu gugus tugas kecamatan atau desa dan lain sebagainya, untuk mendata orang-orang yang sakit ya. Dan itu juga harus dilakukan secara diam-diam atau bagaimana terserah, tapi intinya harus ada data yang diperoleh siapa sebetulnya yang sakit dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ini yang pertama. Terus yang kedua, Dinda ingin mengatakan sekarang itu sudah harus lakukan gerakan makan vitamin atau minum vitamin gitu, dan itu harus dikoordinir dan dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini gugus tugas. Itu yang ingin dikatakan Dinda ya? Ya betul sekali. Jadi ayo kita manfaatkan ini gugus tugas di desa, gugus tugas kecamatan, dan gugus tugas di kabupaten seperti itu. Mereka mohon maaf ada anggarannya juga, mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten ini ada anggarannya. Maka ayo kita manfaatkan ini untuk melakukan pendataan masyarakat yang mengalami sakit ini. Ya, masalah metode pendataan, saya rasa mereka juga paham bagaimana melakukan pendataan dalam satu desa atau kelurahan, itu siapa kira-kira yang mengalami gejala yang sama seperti itu. Nah, dari hasilnya itu nanti, dari hasil pendataan itu coba nanti didiskusikan juga dengan Dinkes dan Forkompimda bagaimana solusinya ini seperti itu. Tapi kalau menurut hemat saya ini ya memang harus jemput bola seperti itu. Oke, Dindaku, ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, pihak-pihak yang punya kewenangan gitu ya, dan yang punya anggaran tentunya ya. Sangat penting. Karena diakui atau tidak, fenomena yang ditulis oleh Dinda di statusnya itu betul-betul terjadi. Saya tadi pagi itu di WhatsApp grup di Modung, ada salah satu desa dan juga satu kampung yang punya gejala dan fenomena semacam itu. Dan itu kan memang situasi masyarakat memang takut dan tidak mau ke dokter. Dan yang terjadi tidak hanya itu, justru kalau ke bidan desa, ada bidan desa yang tutup sekarang. Dan lain sebagainya. Ada semacam situasi yang sangat
memprihatinkan memang Dindaku, dan ini kalau tidak ditangani secara serius dan dengan terobosan-terobosan baru, maka akan sia-sia gugus tugas itu kalau hanya sekedar memakai cara-cara dan yang selama ini terjadi, Dinda ya, dan hanya untuk menunggu masyarakat sadar dan lain sebagainya. Gitu Dinda ya, maksudnya Dinda ya? Iya, betul. Jadi begini, Kanda, apa program yang menjadi program gugus tugas itu sekarang harus benar-benar diperhatikan, yaitu juga harus tepat guna dan tepat sasaran seperti itu. Jangan sampai membuat program yang kemudian itu bertolak belakang dengan kondisi dan situasi yang terjadi di bawah seperti itu. Jadi gugus tugas ini tidak selesai di atas meja, jadi harus turun ke bawah seperti itu. Selain memberikan edukasi ke masyarakat juga biar tahu kondisi real di bawah seperti itu. Dinda, apa tidak mungkin, bukan tidak mungkin, apa tidak harus dilakukan bahwa sekarang adanya anggaran yang tersisa atau yang masih tersedia itu untuk bagaimana itu dibelanjakan lebih banyak, meningkatkan imun dan imunitas masyarakat dengan membeli vitamin dan lain sebagainya. Dan itu sebetulnya bantuan-bantuan itu yang sekarang sangat dibutuhkan masyarakat di bawah, Dinda ya. Di samping memang itu untuk menjawab ketakutan masyarakat yang sampai hari ini masih belum banyak yang berani untuk berobat ke rumah sakit atau yang lain. Ditambah lagi bidan-bidan desa dan yang lainnya sudah banyak yang tutup begitu ya, dan lain sebagainya. Ini semua kalau dibiarkan bisa kiamat suro, Dindaku ya. maka itu yang penting sekarang yang harus dilakukan ya, dan itu tidak hanya gubernur, tidak hanya bupati, tapi gubernur, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat gitu ya, harus melakukan langkah-langkah besar ini ya, Dinda ya. Iya, betul. Jadi begini, dari kemarin itu kan kita melihat fenomena di bawah, terusan kondisi di bawah yang masyarakat enggan untuk ke rumah sakit ini. Kita sebenarnya sudah melakukan penggalangan dana, alhamdulillah sudah melakukan pengumpulan barang berupa lemon, terusan madu, jahe, dan juga ini susu. Kemudian kita ingin distribusikan ini ke masyarakat. Ini bagian dari langkah kami untuk memberikan bantuan ke masyarakat, juga ingin melakukan edukasi ke masyarakat seperti itu. Jadi beberapa barang ini kita akan kita akan kasihkan kepada masyarakat yang sedang mengalami sakit. Jadi mungkin di tengah situasi dan kondisi seperti ini, pemerintah kita, Kabupaten Bangkalan, provinsi maupun pusat, ini coba anggaran yang ada itu bukan kita belanjakan untuk hal-hal itu. Artinya yang dapat menambah imun masyarakat seperti itu, seperti halnya kayak tadi itu lemon, susu beruang, atau madu, ya, pil multivitamin ya. Iya, itu kasihkan kepada masyarakat. Paling tidak itu kan kebiasaan orang Madura dalam menghadapi ini sakit ketika batuk-batuk atau demam, itu memang sering dilakukan seperti itu. Nah, Dinda, dalam hal ini gugus tugas harus ya. Kalau hanya dilakukan oleh LSM, NGO, Dinda, ini tidak akan mengcover banyak masyarakat yang justru tidak hanya di daerah Kekrilo yang terjadi semacam ini sekarang, banyak. Dan ini kalau bukan pemerintah, ini tidak akan bisa untuk bagaimana mencakup minimal bisa untuk mencakup wilayah-wilayah sebangkalan gitu ya. Kalau hanya betul. NGO itu pasti akan terbatas, Dinda, kan gitu. Intinya dengan demikian, Dinda Ahmad ingin mengatakan ini harus yang menjadi imam dalam konteks ini adalah yang harus ini harus dilakukan oleh pemerintah, dan ini harus dilakukan gerakan oleh pemerintah gitu, Dinda ya. Kan ini gugus tugas terusan pemerintah kita itu punya kebijakan dan anggaran seperti itu. Kebijakannya bisa diatur bagaimana mengatur regulasi terkait dengan penanganan COVID. Nah, anggarannya itu bisa digunakan bagaimana ini membantu masyarakat yang sedang sakit seperti itu. Jadi kan sudah paket lengkap, dan tentu cangkupannya juga lebih besar dibandingkan dengan NGO yang hanya bisa menyentuh paling full itu satu kecamatan seperti itu. Dinda, kalau ya.
Dinda, fenomena ini tidak hanya terjadi di Keker dan tidak hanya terjadi di Lerpa, tidak hanya terjadi di Kompengan gitu ya. Ini di mana-mana. Saya sendiri mendapat keluhan itu Ya, dari masyarakat langsung, baik yang dari Modung juga ya, ada dari Kebenyar dan lain sebagainya. Bahkan memang yang mati itu banyak sekarang, Dindaku, ya, dengan fenomena dan gejala-gejala yang COVID. Tapi itu memang tidak apa namanya, tidak Makassar. mendapatkan, iya, ke dokter, tidak ke dokter, dan tidak akan Iya, tercatat karena tidak ke dokter. Tapi betul. gejalanya sama dengan yang sering kita dengar bahwa kalau COVID seperti itu, Dinda. Dindaku, sebagai closing statement, karena ini penting, Dinda, untuk apa namanya, untuk sampai kepada pemegang kebijakan, dan yang lebih penting itu ini harus segera menjadi sebuah kebijakan baru dan terobosan baru Ya, dari pemerintah agar fenomena ini tidak dibiarkan begitu saja. Silakan Dindaku sebagai closing statement, Dinda. ya. Sebagai closing statement ini saya sebenarnya tidak lain dan bukan lain, hanya sebuah permintaan seperti itu. Permintaan untuk pemerintah kita, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk sama-sama turun ke bawah, sama-sama melihat fenomena ini di Madura, karena urusan COVID ini bukan hanya tanggung jawab bukan tanggung jawab perseorangan, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Silahkan kita atur silahkan diatur kebijakannya dan regulasinya, terusan model untuk melakukan pendataan terhadap warga-warga yang sakit, dan silahkan itu kasih bantuan masyarakat yang sedang sakit dan enggan melakukan pengobatan terhadap rumah sakit. Kasihan mereka itu harus terbaring lemas di rumahnya tanpa mendapatkan perawatan apa-apa. Ayo kita coba jemput bola, baik dari gugus tugas ataupun dari Dinkes dan lain sebagainya, jemput bola ke masyarakat, sambangi mereka, terus kasih mereka vitamin atau kasih apa aja yang sekiranya itu bisa memperkebal daya tahan tubuhnya, seperti itu. Mungkin itu Kanda dari saya, biar Oke. harapan ini bisa terrealisasi seperti itu. Terima kasih Dindaku, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita bahas hari ini nyampe ke yang megang kebijakan, dan fenomena yang terjadi di masyarakat itu betul-betul ditindaklanjuti. Tawaran dari dan juga masukan dari Dinda Ahmad sebagai aktivis Gas Jatim dan juga aktivis banyak ya, kalau Dinda Ahmad banyak, Gas Jatim, Pemuda Madura Bersatu dan lain sebagainya banyak. Mudah-mudahan ini betul-betul segera ditindaklanjuti pendataan awal, dan mereka yang sakit dan sekitar orang yang sakit itu justru betul-betul mendapatkan kebijakan yang bisa meningkatkan imunitas gitu ya, bahwa program-program kalau hanya NGO melakukan ini pasti tidak akan bisa mencakup semuanya. Tapi kalau pemerintah ini yang apa namanya berdiri depan untuk melakukan langkah gerakan membangkitkan imunitas dengan memberi vitamin, memberi madu dan lain sebagainya, insya Allah banyak orang yang akan mendapatkan, Dindaku ya. Mudah-mudahan segera, Iya, betul, mudah-mudahan segera didengarkan dan direalisasikan dan dilaksanakan, amin, Dindaku. amin. Dan yang Amin. lebih penting, mudah-mudahan apa yang kita sekarang rasani dan bahas ini juga dicatat sebagai amal jariah, Dindaku ya. Iya, siap, Anda. Amin, amin. Terima kasih, Dinda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.